Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TS, kembali lagi di Ruang Edukasi. Buka pikiran, gali potensi. Bersama saya Kian Raska dari kelas 11 RPL. Dan kali ini kita bersama narasumber kita yakni Mas Faruk nih. Mas Faruk salah seorang siswa dari kelas 11 DKV ya Mas Faruk ya? Ya. Masya Allah. Dan beliau telah hadir bersama kita. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Faruk. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Faruk, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Faruk dari jurusan DKV betul kan ya Mas Faruk ya? Ya, dari jurusan. Udah di sini udah berapa lama di SMK Darus Saadah? Baru 2 tahun sih ini, baru jalan 2 tahun lah. Jalan 2 tahun, sekarang berarti kelas 11 ya. Hmm. Oke, Mas Faruk, kan sekarang nih lagi masa-masanya PPDB ya, kayak penerimaan peserta didik baru gitu kan ya, di setiap sekolah juga sedang buka PPDB gitu kan. Jadi Sobat Desti banyak nih yang bingung mau sekolah di mana bis SMP nih. Kan lulus SMP mereka bingung kan pilihan banyak. Ada SMA, ada MA, ada SMK gitu. Kalau Mas Faruk sendiri nih pilih SMK kenapa? Pertama karena biar langsung bisa kerja ya, kan SMK tuh langsung Lebih ke praktek berarti ya? ya kejuruan lah. Jadi udah ada basicnya langsung dipraktekin juga. Nah, kelas 12 di SMKDS kebetulan nanti kan saya udah kelas 11 nih. Iya. Di Januari 2026 saya PKL. Mulai PKL. Iya. Jadi kan PKL itu kan magang kerja. Cuman enggak terlalu. Berarti lebih pengen langsung bisa kerja gitu ya, langsung punya skill buat kerja. Iya. Kalau menurut Mas Faruk sendiri, Mas Faruk nih kan ngambil jurusan DKV. Itu apa sih yang bikin Mas Faruk tuh tertarik? Misalnya atau mungkin ada dorongan orang tua atau dorongan dari temen atau ada inspirasi gimana Mas Faruk? Yang bikin saya tertarik sebenarnya saya masuk DKV ini saya pengen ngasah skill editing saya. Dulu saya udah sempat belajar editing lah. Oh, berarti udah ada basicnya lah ya kan Iya. ya? Cuman dulu masih pakai HP, belum yang benar-benar buat industri lah aplikasi editingnya. Oke. Oke Mas Faruk, nih di DKV ada nggak pelajaran yang bagi Mas Faruk tuh kayak apa ya, kayak lebih tertarik banget tuh selain editing? Kan kalau editing memang udah basic nih, udah ada basicnya dari dulu. Berarti emang udah ada ketertarikan dari dulu ya, dari pas SD mungkin ya? Iya. Nah itu kalau misalnya selain itu ada nggak, selain editing video di DKV yang bikin tertarik banget apa? Selain editing video yang di DKV itu ada sebenarnya nih dari kelas 10 belum ada, baru di angkatan saya yang baru tahun ini berarti? Ya benar-benar baru tahun ini. Tahun ini tuh ada pelajaran baru yaitu 3D modeling ya. Jadi dia tuh ngebuat apa sih namanya itu model 3D di komputer buat prototype gitu. Kayak bikin model misalnya kayak meja gitu. Kayak meja. Tapi masih jadi ya kita bikin dulu di komputer lah. Oh, kayak virtual itu modelnya ya, belum nyata gitu ya. Dan itu juga dari 3D modeling itu kita bisa bikin kayak hologram gitu lah atau AR. Oh iya. Augmented reality nah gitu. Nah itu yang bikin Mas Faruk apa ya kayak tertarik ke situ tuh kenapa? Yang bikin tertarik tuh apa sih? Kok bisa tertarik ke situ gitu? Awalnya karena saya suka animasi juga ya awalnya. Oh itu bisa buat bikin animasi juga berarti? Oh iya belum saya ngomongnya. Jadi dia juga itu bisa buat animasi aplikasinya namanya Blender ya. Sebenarnya ada banyak aplikasi yang buat modeling lainnya, buat 3D modeling lainnya. Cuman di sekolah ini kebetulan diajarinnya Blender. Jadi nggak terlalu berat juga sih aplikasinya. Berarti buat kayak di pelajaran-pelajaran masih kayak pelajaran awal masih bagus ya, masih mudah lah ya kan? Masih gampang. Nih Mas Faruk kan, aku ini pernah denger nih kayak apa ya? Ada yang bilang ya, ini nggak tahu fakta atau mitos ya. Katanya di DKV tuh apa sih pelajaran tuh kayak cuman gambar apa gitu, bener gak sih Mas Faruk kayak gitu tuh? Bisa dibilang iya, cuman ya kebanyakan sih di DKV itu awal-awalnya pasti ngegambar dan ngedesain lah, nggak jauh-jauh dari situ paling. Terus tapi kalau di angkatan saya dia tuh diajarin gambar tuh dikit banget gitu, jadi nggak lebih ke desain berarti ya, iya, lebih ke komputer. Buat industri soalnya kan, jadi biar kerja. Ya. Buat langsung ke kerja lah. Oke Mas Faruk, tadi kan Mas Faruk bilang tertarik sama apa namanya tuh kayak 3D modeling gitu ya. Boleh nggak Mas Faruk ini udah punya ini belum? Udah punya contoh atau udah punya project yang udah selesai gitu? Nah, saya udah punya project udah selesai sih. Itu saya bikin di situ tuh ada kursi, meja, gelas, buku sama rak bukunya. Oh. Ya. Nah, boleh di-spill dong Mas Faruk ya, hasilnya tuh? Boleh. Oke Mas Faruk, yang tadi Mas Faruk bilang tuh kan udah ada project ya? Iya. Dari Blender itu. Boleh di-spill yang mana Mas Faruk? Kan yang tadi saya bilang tuh yang ada kursi, meja sama apa itu namanya? Itu udah lengkap nih.
Ya di sini saya satuin sih, sebenarnya awalnya harusnya dipisah-pisah gitu, cuman katanya suruh maksudnya awalnya disatuin Ah. sama gurunya, disuruh pisah-pisah buat bikin AR gitu loh. Jadi Oh ini ini awalnya ini saya bikin kayak gini. Jadi kalau misalnya mau dibikin AR kan katanya kudu satu-satu ya. Jadi yang berarti ini kursi satu, meja satu gitu. mm, cuman kalau yang Oh. ini saya pakai satu aja. Apa sih namanya? Saya langsung satuin semua gini. Nah, inilah kayak gini nih kurang lebih. Di sini ada gelas nih. Ini gelas saya bikin. Jadi saya bikin sendiri ini satu-satu. Saya sebenarnya nggak lihat inspirasi sih di sini. Berarti ini full dari pikiran sendiri Iya, gitu ya. saya bikin sendiri di sini. Keren dong. Mungkin saya lihat kebanyakan tutorial sih, kayak tutorial bikin buku ini nih. Gimana sih? Coba spill dong cara bikinnya gitu, proses bikinnya, boleh nggak? Proses bikin ya. Boleh boleh. Eh, tapi saya bakal bikin meja aja kali ya. Berarti dari nol nih, boleh dong spill cara bikinnya nih. Ini Nih, mulai dari nol ya. ya ini dari nol kan awalnya kayak gini nih. Ini kita hapus aja objek sininya, habis itu shift A buat nambahin objek baru. Terus di sini ada beberapa pilihan objek. Kalau mau bikin meja, misalnya tadi meja kayak tadi ya, yang bulat itu, saya pakai ini nih silinder buat kakinya, kaki mejanya. Habis itu, aduh, nah ini saya panjangin aja, panjangin ke atas. Ini buat kakinya doang. Iya, Berarti satu-satu itu dari kakinya dulu, ntar baru atasannya gitu, apa gimana? satu-satu. Satu-satu. Oke, oke, oke. Aduh, jadi ini kita kecilin dulu aja, soalnya gede banget kakinya. Segini kali ya. Oke, habis itu panjangin lagi. Iya, oke, oke. Kepanjangan. Gitu, seginilah. Situ naikin, naikin. Set. Nah, habis itu bikin apa namanya nih yang di bawahnya itu loh. Biar Kayak ya, biar nggak jatuh lah, ibaratnya ya jatuh namanya biar tuh. nggak jatuh Apa lah. sih namanya tuh yang di bawah tuh? Tahu nggak? Kalau nggak jatuh, bawahnya ada kayak kakinya Kakinya lah tuh. kurang lebih ya. Kakinya itu ya. Nah, itu kakinya ya. Iya, ya, ya. Ini kan baru apa batangnya dong. Jadi kita bakal bikin full kakinya. Eh, kita pakai apa ya waktu itu ya? Oh, pakai ini juga sih sama pakai silinder juga. Cuman bawahnya digedein. Di Itu ditipisin berarti itu ya, ya nggak sih? ya ditipisin habis itu digedein sebentar. Segini, segini aja lah. Habis itu kita ubah ke apa namanya? Ini edit mode. Nah, edit mode ini kita bisa lebih luas lagi ininya apa? Bentuk-bentuk shape-nya kan kalau misalnya tadi di mana object mode ini kita cuma ada beberapa tools doang nih di Iya, sini. iya. Jadi ya kalau di edit mode kita bisa bikin lebih apa Oh, dia namanya? kayak lebih banyak gitu ya fiturnya, Ya kayak lebih luas lagi. toolsnya lebih banyak ya. Jadi di sini bawahnya kita bakal gedein. Ya sebentar belum. Eh, bawahnya kita gedein. Sini scale. Set. Nah, ini kan gini ya. Ya, saya naikin lagi. Eh, set. Inilah. Oke, habis itu kita bikin apa namanya tuh mejanya ya. Bagian atasnya tuh kan ya, Hmm, inti mejanya lah ibaratnya itu ya. ya. Sebenarnya sama aja sih, kurang lebih kayak gini juga, cuman dibalik aja gitu. Cuman Oh iya sih ya. ya lebih tipis lagi atau enggak pakai yang silinder. Cuman yang ininya nih, jadi enggak ngelebar ya. Jadi rata Maksudnya gitu. jadi bener-bener rata aja gitu. Bisa. Berarti atas sama bawah sama gitu ya. Biar beda lah, maksudnya biar nggak sama-sama amat. Oh iya, iya. Kalau misalnya beda kan lebih kelihatan enak. Hmm, jadi ini digepengin aja sih. Hmm, ini aja lah biar lebih gepeng. Salah, naikin aja deh. Nggak bisa deh. Baru lah. Tahu. Ih, apa ini? Scale cage. Scale. Resize. Lah ini ngapa deh? Keren. Susah amat, gila. Emang agak susah ya. Iya, karena ini saya nggak pakai mouse di sini, jadi susah. Oh, nggak pakai mouse.
Nah, gini. Habis itu kita sekali lagi set. Nah, nah oke ini udah jadi sih sebenarnya. Tinggal dikasih warna sama tekstur kalau bisa. Tekstur berarti kayak bahannya gitu. Jadi kita bisa masukin tekstur ke sini kayak misalnya tekstur kayu gitu atau enggak tekstur apa nih contoh mana ya. Di sini kita tambahin material. Di sini ini kan masih pakai warna nih. Jadi di sini bisa diubah jadi pakai gambar gitu Oh. di image tekstur. Nah, di sini kita bisa taruh gambar. Itu Di bisa di custom atau gimana tuh? ya kita bisa naruh gambar sesuka hati sini di sini. Di mana ya gambarnya? Di picture. Wih, banyak nih gambarnya. Kalau masukin tekstur mobil tadi gimana jadinya tuh? Ya nggak cocok dong. Kan kita harus tekstur barang. Nih, contoh ini aja deh. Nah, nih. Nah, tuh. Dia kayak kayu gitu jadinya. Kalau ini buat shader, jadi kayak ada pencahayaannya gitu. Kalau ini kan masih yang buat tekstur aja. Kalau misalnya dia masih gini, dia benar-benar dari objeknya aja. Oke, oke, oke. Kalau ini buat lihat teksturnya, kalau ini biar buat lihat pencahayaan, nah, kayak gitu. Jadi bisa ditambahin shader juga di sini. Jadi kayak realistis aja gitu. Oh iya, iya. Kayak ada pantulan cahaya gitu ya. Hmm. Di sini juga sebenarnya di material ini kita bisa ubah-ubah lagi teksturnya biar benar-benar mirip kayu gitu. Cuman di sini saya belum diajarin yang ini. Yang Karena ini. masih awal ya, masih baru banget Masih ya. baru-baru banget. Ini udah jadi meja nih, coba sampai bawah tuh desain tuh, Pak. Ini udah selesai sih kurang lebih. Banyak banget kasih gitu ya. Paling ini tinggal dikasih ini aja tekstur metalik dikit lah. Jadi di mana ya metalik? Cara bikin metalik pasti apa sih namanya tuh? Cahayanya lebih mantul gimana ya? Blend mode. Blend mode-nya ganti kali. Nggak tahu deh ini gimana cara. Aduh, gimana? Masa lupa sih? Kan belum diiniin, belum diajarin. Nah, ini lebih buram, lebih mantul. Aduh, ini sih. Oh, ini buat atur pantulan cahayanya tuh. Ya ini buat ngatur teksturnya lah. Biar cahaya juga nggak sama semua, maksudnya biar kelihatan aja sih teksturnya. Udah sih, kurang lebih gini. Kalau buat meja, ada yang ribet lagi sebenarnya tuh bikin apa ya waktu itu tuh. Itu kalau kayak dudukan mejanya tuh, kaki mejanya tuh, Ah, kan nggak terlalu kelihatan tuh. iya, Coba di ini bisa nggak? coba ini. Kayak misalnya bikin tekstur juga gitu. Ganti warna aja lah. Ganti warna. Warna apa misalnya ya? Warna coklat. Kalau coklat sih sama aja. Kalau mau kasih tekstur kayu lagi nih. Oke, coba-coba. Tekstur Emang cuma kayu. ada itu doang ya, nggak ada yang lain teksturnya? Ada sih tekstur buat sofa tapi. Jadi kan nggak nyambung aja. Iya. Baru download dua tekstur soalnya. Itu kalau kayak gambar, apa? Bukan gambar sih. Kalau kayak teksturnya tuh dia nyari di mana? Bisa di Pinterest, bisa di Google. Di mana aja sih nyarinya? Keywordnya apa? Keywordnya tuh? Keywordnya cari misalnya nyari tekstur kayu apa kayak wood tekstur gitu atau enggak ya gitu lah. Oh. Ini kurang lebih kayak gini sih. Ini kita udah lihat ya hasil dari apa 3D modeling ya, 3D Iya. modeling di Blender. Ini salah satu contoh lah. Contohnya Ini ya. contohnya salah satu contohnya. Ya bikin meja kayak gini atau enggak furnitur lain kayak misalnya lemari gitu apa. Oke, oke, oke. Jadi ini udah selesai. Ya mungkin cukup sekian ya podcast kita pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.